Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Darmawansyah dengan NIM 2024-1147 dari Sistem Basis Data B. Sini saya akan membahas tentang materi where. Yang pertama, where untuk kolom string dan numerik. Pertama, kita disuruh untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, ini adalah query-nya. Coba kita run. Nah, di sini output-nya yaitu semua yang muncul dari data output yaitu semua customer yang berasal dari Brazil. Dan sama seperti yang tadi, karena tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, yang tidak diproduksi lagi itu yang berarti discontinue-nya benar 0. Nah, ini dapat kita lihat data output-nya. Ini selanjutnya menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Saran saja. Nah, sini kita menampilkan select supplier ID, company name, address, kita gabung dengan city, region, postal code, dan country sebagai alamat lengkap. Kemudian where country tidak sembarangan Kanada, karena diperintahkan untuk yang berasal dari luar Kanada. Jadi semua data yang dari luar Kanada itu akan muncul. Dan materi selanjutnya yaitu wildcard dan live. Nah, kita menampilkan nomor tanya yang ada kata LTD-nya dengan query seperti yang ada di layar. Saran saja. Nah, sini ada kata LTD dari data yang muncul. Nah, caranya yaitu select bintang from suppliers where company name I like, atau I like ini sebuah fungsi untuk mencari apakah ada huruf atau kata LTD di sepanjang company name. Jadi di tengah, di awal, atau di akhir. Kemudian menggunakan employee, saran. Nah, di sini query-nya yaitu select from employees where oleh first name, jadi berpaling kiri dengan panjang 1. Jadi yang pertama itu lebih kecil dari last name-nya, yaitu A kecil dari F. Kemudian selanjutnya yaitu select suppliers where left company name. Maaf. Tampilkan suppliers yang huruf depan dan company name-nya sama. Huruf depan company name dan contact name-nya sama. Nah, di sini yang tadi itu tandanya perancil, yang sekarang itu sama dengan saran saja. Nah, ini dapat kita lihat M sama dengan M. Kemudian bar kolom tersebut tanggal, saran saja. Nah, jadi ketika kita disuruh untuk menampilkan data sebuah karyawan masuk ke perusahaan setelah 10 Desember, maka query-nya adalah seperti ini. Select bintang from employees where hair date atau masuk kerja lebih dari tanggal 10 Desember 1992. Yang dapat kita lihat di layar, semua tanggal yang masuk atau hair date dari karyawan yang keluar itu lebih dari tanggal yang ditentukan tadi. Kemudian sama seperti yang tadi, saran saja. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan orders yang jangka waktu pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Atau seperti ini bisa. Nah, jadi jangka waktunya itu lebih dari 10 hari. Dengan cara kita mengurangi unsur day atau hari dari shipment date dikurangi dengan unsur hari pada order date yang menghasilkan selisih 10 atau lebih. Kemudian selanjutnya materi OR, kita disuruh untuk menampilkan produk yang discontinued atau stoknya 0. Nah, dapat kita lihat di sini OR itu adalah sebuah kondisi di mana jika salah satu kondisi terpenuhi, maka akan keluar pada data OR.
Misalnya ini discontinuenya 1, tapi unit in stock-nya 0, jadi bisa keluar. Dan selanjutnya menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Seperti yang tadi, coba kita run. Jadi kita OR-kan. Jadi jika salah satu kondisi ini terpenuhi, maka akan muncul pada data output. Dan selanjutnya, menampilkan nama kerja, nama, masa kerja, serta usia employee yang lebih dari 35 tahun, yang usianya atau usianya lebih dari 60 tahun. Coba kita run. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa data yang muncul itu pasti memiliki salah satu kondisi yang memenuhi yang telah kita query-kan tadi. Nah, ini usianya lebih dari 60 meskipun masa kerjanya belum lebih dari 35 tahun. Next. Ini sama menggunakan in. Jadi setiap employee yang alamat kotanya itu berasal dari London, situ dengan Tacoma, itu akan muncul di sini. Ada di sini. Dengan next, materi N. Di sini kita disuruh untuk menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember. Yang dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kita mencari selisih antara pengiriman dan juga order date. Nah, di sini query-nya, coba kita lihat, query-nya yaitu kurang dari sama dengan 20. Jadi data yang muncul itu adalah data yang selisih pengirimannya itu kurang dari atau sama dengan 20 hari. Dan next, tampilkan produk yang stoknya masih lebih dari 0. Produk discontinue, maaf. Nah, di sini coba kita lihat in stock-nya lebih dari 0 semua, kemudian discontinue 0. Jadi kalau N ini semua kondisi yang ditentukan itu harus terpenuhi. Jadi jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka datanya tidak akan keluar. Seperti tadi, saran saja menampilkan produk ID genap dan harga di atas 5. Nah, di sini dapat kita lihat produk ID-nya itu genap, kemudian unit price-nya itu lebih dari $5. Nah, ini kemudian kita menampilkan produk yang harganya antara 5 sampai $10 dan gunakan between. Nah, jadi query-nya yaitu select bintang from products where unit price between 5 and 10. Nah, jadi data yang muncul itu data yang memiliki unit price antara 5 sampai dengan 10. Kemudian gabungan N dan OR menambahkan order setelah tanggal 25 Desember 2006 yang dikabalkan 20 hari setelah pemesanan. Coba kita run. Nah, di sini yang muncul yaitu orders yang terjadi setelah 26 Desember dengan query where order date lebih dari tanggal tersebut. Kemudian N, kita N-kan date part, day, ship date, kurangi date part, day, order date lebih dari 20, dan date part, day, ship date, kurangi date part, day, order date kurang dari 30. Jadi selisih yang keluar yaitu antara 20 sampai 30 hari pemesanan. Selanjutnya, menentukan orders yang dikirim ke Brazil atau Italia yang kirimannya pada tanggal 25 Desember 1996 sampai dengan 25 Desember 1997. Saran saja yang dapat kita lihat di sini, data yang muncul itu data yang memiliki tujuan Brazil atau Italia. Kita lihat di sini. Itu Italia.
Kemudian pemesanannya yaitu antara tanggal tersebut yang telah ditentukan tadi. Next, kemudian kita disuruh untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia antara 50 sampai 60 tahun. Nah, muncul dua, di mana query-nya yaitu select bintang from employees with city, Seattle, or city New York. Kemudian kita end-kan get part, kita ambil formatnya year Monday, kemudian kita now, kita ambil tanggalnya sekarang dan kita kurangi dengan birth-date-nya. Nah, nanti data yang muncul yaitu data yang memiliki selisih 47. Di sini saya akan membahas tentang materi agregat. Yang pertama materi count. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Coba kita run. Bentar. Coba kita run terlebih dahulu. Nah, di sini jumlah customer yang dilayani oleh Janet Leveling itu sebanyak 127. Di mana kita menghitung count, kemudian kita distinct order ID-nya as jumlah customer per employee ID sama dengan 3. Sedangkan employee dengan ID 3 itu adalah Janet Leveling. Kemudian menampilkan banyak pengiriman dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau French. Coba kita run. Nah, dapat kita lihat banyaknya tujuan ke negara Jerman atau French atau Prancis ini sebanyak 22 ships atau pengkapalan. Kemudian materi selanjutnya itu min dan max. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Nah, kita lihat dulu nih Exotic Liquids ini berapa supplier ID-nya. Nah, di sini kita dapat ketahui yaitu 1. Nah, kemudian kita buat query untuk mengetahui selisih harganya. Nah, ternyata selisih harga termahal dari produk yang disuplai oleh Exotic Liquids itu sebesar 9. Nah, dengan query-nya max unit price dikurangi min unit price selisih harga, jadi harga termahal dikurangi harga termurah. Kemudian menampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang dikapalkan oleh Speedy Express. Coba kita run. Nah, ternyata rata-ratanya yaitu 132,75. Ini kita lihat nih, Speedy Express ini memiliki super ID yaitu 1. Nah, kenapa kita menggunakan join? Karena untuk menggabungkan dua tabel. Nah, kemudian kita buat query-nya select dan max all the unit price, berarti ini berasal dari tabel order ID, order details maaf, ditambah dengan min atau nilai terkecil dari unit price yang berasal dari order details, kemudian dibagi 2. Nah, kita joinkan nih dua tabel yang tadi yang berhubungan, order details OD join orders O. Kemudian kita on-kan OD order ID sama dengan O order ID. Jadi ini untuk menghubungkan dua tabel. Kemudian kita klasifikasikan where
di mana CVIA yaitu sama dengan supplier ID yang tadi, yaitu Speedy Express yang bernilai 1. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu sum dan average. Nah, di sini kita disuruh menampilkan rata-rata barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Hosted. Nah, kita run saja. Nah, ternyata tidak ada hasilnya karena Grandma Kelly Hosted ini tidak pernah membeli jenis barang beverage. Kemudian selanjutnya menampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman. Nah, kita run saja. Nah, ternyata waktunya yaitu minus 3,7, di mana ada keterlambatan di salah satu pengirimannya. Di sini dapat kita lihat di tabel bawah ada yang belum dikirim. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya nilai minus. Nah, di query-nya sendiri itu kita merata-ratakan date part, yaitu kita mengambil harinya dari tanggal ship date, kemudian kita kurangi date part dari order date dan dialihkan menjadi rata waktu tunggu from orders, di mana tujuan pengirimannya yaitu Brazil. Kemudian selanjutnya yaitu menolakkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Sini kita disuruh untuk menampilkan, kita select, kemudian kita FG atau kita average ke unit price as rata-rata, kemudian STTD pop ke unit price as standar deviasi. Ini adalah modul untuk mencari standar deviasi sebuah kuantitas dalam database. Kemudian from products P, kemudian kita joinkan kategori C on C kategori ID sama dengan P kategori ID. Jadi ini kita menggabungkan dua tabel untuk menghubungkan kolom yang memiliki samaan, yaitu kategori ID, di mana kategori name-nya yaitu condiments. Nah, selanjutnya yaitu select into, di mana kita disuruh untuk membuat query yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK. Nah, di sini query-nya yaitu select bintang into order UK from employees where country sama dengan UK. Jadi semua employee yang memiliki negara asal UK itu akan dimasukkan ke dalam tabel atau kolom order UK. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat foreign key yang merujuk pada employee ID pada tabel employee user. Nah, di sini kita harus membuat tabelnya dulu, yaitu yang pertama select into employee user from employees where country sama dengan user. Berarti semua employee yang berasal dari USA itu dimasukkan ke dalam employee USA ini. Kemudian kita buat lagi seperti yang tadi, select into order user from employees where country sama dengan user. Nah, di sini cara untuk membuat foreign key, yang pertama yaitu alter tabel, order UC, order USA, add primary key, order ID. Nah, jadi order UC ini menjadi primary key pada kolom order ID. Kemudian alter tabel mulai USA menjadi primary key di employee ID. Kemudian kita gabungkan atau kita hubungkan alter tabel order USA add constraint employee ID menjadi foreign key yang berasal dari employee ID yang referensinya yaitu dari employee USA. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.